إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, tak lupa pertama-tama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya yang terus-menerus, atas limpahan nikmatnya yang terus-menerus tanpa henti kepada kita. Nikmat zahir ataupun nikmat batin, nikmat dunyawiyah ataupun nikmat ukhrawiyah. Semuanya yang wajib tentunya atas kita adalah bersyukur, dan tidaklah pantas bagi kita untuk mengkufurinya. Kemudian tak lupa kita layangkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita iman, yang telah menyampaikan kepada kita Islam, yang telah membimbing kita kepada jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya tak lupa pula khatib mengingatkan untuk diri pribadi, kemudian seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atqahum, orang yang paling bertakwa. Barang siapa yang bertakwa, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah, walaupun dia adalah seorang yang miskin, walaupun dia adalah seorang yang cacat, walaupun fisiknya tidak sempurna. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang paling mulia. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua pusaka, yang dimana bila kita berpegang teguh dengan dua pusaka ini, niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang dimana kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggalku bila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut.
yaitu kitab Allah dan sunnahku. Barang siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, di dunia selamat dari berbagai macam kesesatan, dan di akhirat selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkannya. Pada kesempatan yang baik ini dan kesempatan yang diberkahi ini, saya akan menyebutkan salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya bila seluruh umat bersatu padu untuk mendatangkan satu manfaat untukmu, niscaya hal itu tidak akan terwujud kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan bila seluruh umat bersatu padu untuk mendatangkan satu mudarat terhadapmu, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita mengupas hadis ini akan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Namun kita akan memberikan beberapa catatan penting dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfazillah yahfazuk, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Apa makna jagalah Allah? Jagalah Allah artinya adalah jaga batasan-batasan Allah, jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah akan terwujud dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna jagalah Allah, yaitu laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah ibadah salat yang 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jagalah ibadah-ibadah salat. Jagalah ibadah-ibadah salat dan juga salat wusta, yaitu salat asar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafaza 'alaiha," barang siapa yang menjaganya, yaitu ibadah salat yang wajib yang 5 waktu, kana 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannata, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Maka barang siapa yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia yang pertama menjaga salat 5 waktu. Kemudian yang harus dijaga setelah salat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah menjaga sumpah kita. Barang siapa yang telah bersumpah untuk melakukan satu kebajikan, maka hendaklah dia menjaga sumpahnya tersebut.
dengan melaksanakan apa yang telah dia ucapkan. Kemudian juga yang harus dijaga oleh seorang muslim adalah menjaga matanya dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisannya, menjaga kemaluannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza baina lihyaihi wa ma baina fakhidhihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang menjaga antara dua jenggotnya, yaitu maksudnya lisannya, dan menjaga antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Jaga perut kita. Jangan sampai perut kita ini dimasukkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara zatnya memang telah diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, atau secara untuk mendapatkannya dengan jalur yang haram. Kedua-duanya adalah makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang menjaga Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dijaga telah kita sebutkan, yang harus dan semestinya dijaga, maka tentunya seorang muslim senantiasa berusaha untuk menjaganya. Dan barang siapa yang menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalan, kata para ulama. Balasan orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba ketika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala? Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hifdzullahu lil 'abdi naw'an. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, yaitu ketika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam penjagaan. Yang pertama, hifdzullahu lahu fi masalihi dunya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kemaslahatan duniawinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga perkara-perkara duniawinya, yaitu menjaga badannya dengan dijauhkan dari berbagai macam perkara-perkara yang akan membahayakannya, menjaga kesehatannya. Disebutkan bahwasanya seorang kakek yang umurnya melebihi 100 tahun, namun subhanallah sehat, kemudian kekuatannya, kelincahannya mengalahkan anak muda. Pada suatu hari dia loncat dengan loncatan yang tinggi yang membuat para pemuda takjub. Kemudian mereka bertanya, "Wahai sang kakek, kok bisa engkau melakukan seperti ini?" Kata beliau, "Hafidna hadhil jawarih fi sigharina fa hafidhahu Allahu fi kibarina." Kami telah menjaga anggota tubuh ini di saat kami muda, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaganya di saat kami tua. Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya akan menjaga kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari perkara yang tadinya membahayakan kita, bahkan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Seorang ulama bernama Ibrahim ibn Adham, satu ketika dia bermalam di kebunnya. Kemudian sepanjang malam itu ada seekor ular yang mengelilinginya, terus berkeliling. Untuk tujuan apa? Apa maksud ular ini mengelilingi Ibrahim bin Adham? Yaitu untuk melindunginya dari segala serangga yang akan menyakitinya. Ular itu membawa berapa tangkai daun, kemudian tangkai itu pun dipakai untuk mengusir setiap serangga yang akan mengganggu ketenangan Ibrahim bin Adham ketika dia tidur. Dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita, dan menjaga harta kita
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullah wa raqibullah waqifu baina hududih fa inna at-taqwa huwa an-najatu aw huwa sababun najati yaumal qiyamah. Saudara muslim jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua terhadap seorang hamba ketika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama dan keimanannya. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini lebih penting dan lebih berharga. Bila Allah Subhanahu wa taala bila seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agamanya sehingga dia tetap istiqamah di atas Islam. Dia tetap istiqamah di atas ketaatan sampai maut menjemputnya. Dia akan dijaga selama dia hidup dari berbagai macam syubhat yang akan membuatnya tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam syahwat yang akan menjerumuskannya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hakikatnya siapa yang menjaga Allah maka sungguh dia telah menjaga dirinya, dan barang siapa yang menelantarkan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah menelantarkan dirinya. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya maka dia telah menjaga dirinya, dan barang siapa yang menelantarkan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perintahnya dan menjauhi larangannya maka sungguh dia telah menelantarkan dirinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.